Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Sinau Bareng. Pada kesempatan ini kita akan membahas keterkaitan antara MDGs, SDGs, dan juga RJPMN, di mana ketiganya merupakan salah satu alur ya yang saling berhubungan, dimulai dengan MDGs, kemudian SDGs, dan juga RJPMN sebagai turunan yang dilaksanakan di negara kita. Teman-teman semua, sebelum membahas bersama, izinkan saya untuk mengucapkan kata-kata semangat ya untuk teman-teman semua tenaga medis di seluruh Indonesia yang sampai detik ini sedang berjuang ya untuk menangani kasus wabah COVID gitu ya di tempat kerjanya masing-masing. Bisa itu di klinik, bisa itu di puskesmas, bisa itu di IGD, bisa itu di poliklinik gitu ya. Dimanapun Anda berada, semoga Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyertai kita semua. Baik teman-teman, kita mulai semuanya dari MDGs ya. Jadi kalau berdasarkan algoritma waktu, maka yang pertama kali dibahas itulah MDGs. Jadi MDGs ini tidak akan saya bahas semua, melainkan pokok-pokoknya saja sebagai gambaran untuk nanti melanjutkan ke SDGs. Jadi berdasarkan FR atau Field Report dari ujian-ujian SKB tahun kemarin, SDGs ini merupakan salah satu soal yang ada gitu di tiap SKB kesehatan gitu. Ada yang bisa dikatakan 5 soal, ada yang bilang 2 soal, ada yang 1 soal, ada yang 10 soal gitu. Jadi sayang untuk dilewatkan. Tentunya kita ingin melihat sejarahnya kenapa bisa muncul SDGs, maka kita akan membahas MDGs. Pada kesempatan ini saya tidak membahas soal ya teman-teman. Jadi saya hanya membahas poin-poin saja yang harus kita pahami. Kemudian setelah itu paling saya menggambarkan kira-kira soal apa saja yang bisa muncul gitu dari poin-poin tersebut. Kayak kita mulai dari sejarah MDGs ya teman-teman. Jadi MDGs ini muncul sekitar awal tahun 2000 ya. Sekitar tahun 2000 ya. Akhir tahun 2000 yaitu di September tahun 2000 itu adanya KTT PBB ya, Konferensi Tingkat Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa. Hampir semua kepala negara hadir di sana atas inspirasi laporan dari Organisasi Perekonomian Dunia ya yang namanya OECD DAC ya. Jadi dia sebuah lembaga perekonomian dunia ya yang membahas terkait perkembangan perekonomian di negara-negara berkembang dan negara-negara maju gitu. Nah, dari laporan tersebut itu ditindaklanjutilah oleh 189 negara. Oke, poinnya di sini adalah 189 negara gitu. Jadi kalau ini bisa jadi salah satu soal ya. Berapakah negara yang mencetuskan MDGs? Ya, jawabannya 189 negara ya. Pada KTT tersebut untuk merumuskan sebuah tujuan bersama gitu dari problem-problem yang terjadi di seluruh dunia, utamanya di negara berkembang, dengan jangka atau target waktu yang jelas, yaitu pada saat itu tahun 2000 sampai dengan 2015. Oke, poin kedua, 2000 sampai 2015 ini jangka waktunya ya. Nah, dirumuskanlah MDGs ya. MDGs ini ya. Apa aja poin-poin pada MDGs teman-teman? Ya. Poin-poin MDGs itu ada 8 ya. Ingat, ini poin yang ketiga. Poin MDGs ini ada 8 ya. Berbeda dengan SDGs. SDGs ada berapa? Ada 17. Oke. Pertama, bulan September tahun 2000 KTT PBB merumuskan MDGs ya. Dihadiri oleh 189 negara. Nah, itu dari poin-poin tersebut sudah kebayang soal-soalnya ya. 189 negara. Ada 8 goals, teman-teman. Ada 8 goals, kemudian 18 target dan 48 indikator. Itu untuk MDGs. 8 goals, kemudian 18 target dan 48 indikator. Gitu. Oke. Ini yang ke-8-nya itu ada di gambar ya, dari poin 1 sampai 8 ya. Apakah sajakah itu ya? Yang pertama itu mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua itu adalah terkait pendidikan dasar. Yang ketiga itu adalah kesetaraan gender dan juga emansipasi wanita ya. Yang keempat mengurangi angka kematian anak. Yang kelima meningkatkan kesehatan ibu. Yang keenam menanggulangi HIV, AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Yang ketujuh, kesehatan lingkungan dan juga sanitasi. Yang kedelapan, kerjasama global. Oke. Apakah semuanya harus dihafal? Tidak, teman-teman. Jadi yang harus dihafal itu yang pertama
secara umum ada 8 tujuan, 18 target, dan 48 indikator. Yang berkaitan dengan kesehatan ini hanya ada 4 teman-teman. Ini yang perlu dihafal. Poin apakah saja itu di MDGs yang 4 goals atau 4 tujuan yang berkaitan dengan kesehatan. Yaitu poin 3 ya, terkait dengan kesehatan reproduksi gender ya. Kemudian poin 4 ya, terkait dengan mengurangi angka kematian anak. Poin 5 ya, meningkatkan angka kesehatan ibu. Dan poin 6 ya, menanggulangi HIV, malaria, dan penyakit menular lainnya. Nih 4 poin ini, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6. Ini yang menjadi poin yang berkaitan dengan kesehatan. Titik, itu aja. Oke ya. Jadi dari MDGs ini kemungkinan soal yang muncul 1, tanggal atau bulan dan tahun ya, September 2000. Tanggalnya saya belum dapat gitu ya teman-teman, kalau dapat silakan tulis di kolom komentar ya. Kemudian berapa negaranya? 189 negara gitu ya. Pada saat KTT PBB ya merumuskan MDGs. MDGs berapa tujuan? Ada 8 tujuan, 18 target, dan juga 48 indikator. Ya, kemudian yang berkaitan dengan kesehatan ada 4 goals atau 4 tujuan, yaitu nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Oke, itu aja untuk MDGs. Nah, kita lanjut sekarang untuk yang SDGs ya. Oke, kita mulai dari sejarahnya. Oke. Nah, SDGs ini merupakan tindak lanjut dari MDGs. Kalau MDGs itu dari tahun 2000 sampai 2015. Sudah selesai tuh di tahun 2015 dilakukan evaluasi. Kemudian setelah itu dirumuskan kembali targetan selanjutnya gitu. Dirumuskan kembali targetan selanjutnya dengan target waktu yaitu dari 2015 sampai dengan 2030. Namanya SDGs atau Sustainable Development Goals ya. Ini dicetus pada tanggal 25 September 2015. Ingat ya teman-teman, 25 Desember 2015 gitu. Oleh berapa negara? 193 193 negara ya. 193 negara. Kalau MDGs itu ada 8, kalau SDGs ada 17. Apakah semuanya harus dihafal? Tidak harus. Yang harus dihafal adalah yang berkaitan dengan kesehatan. Ada 4 goals atau 4 tujuan yang berkaitan dengan kesehatan teman-teman. Yang pertama itu adalah di poin ketiga, yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Kemudian di poin yang kelima yaitu kesetaraan gender. Kemudian di poin yang keenam yaitu air bersih dan sanitasi. Yang satu lagi poin 2 yaitu tidak ada kelaparan. Jadi 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Ada 4. 2, 3, 5, 6. Di kesehatan ada 4 goals, 19 target, dan 31 indikator ya. 4 tujuan, 19 target, dan 31 indikator. Nah, teman-teman semua, dari paparan ini kita sudah bisa memperkirakan ya tanggalnya, kemudian berapa negaranya, 193 negara, kepala negara ya. Targetnya dari 2015 sampai 2030. Kemudian terdapat 17 tujuan ya dengan 169 target. 17 tujuan, 169 target. Di kesehatan ada 4, yaitu poin nomor 2 tanpa kelaparan, kesehatan, kesejahteraan, kemudian gender, dan yang terakhir sanitasi dan air bersih. Oke, itu yang perlu dihafal ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya SDGs itu adalah untuk menyempurnakan MDGs ya. Jadi perbedaannya di mana gitu ya. Jadi kalau misalkan SDGs itu lebih komprehensif ya, melibatkan banyak negara dengan tujuan universal ya. Jadi tidak hanya negara berkembang. Kalau dulu MDGs lebih ke negara berkembang, kalau SDGs ini lebih ke semua negara maju maupun negara berkembang. Yang kedua adalah memperluas sumber pendanaan. Nanti kalau ada pertanyaan pendanaan yang bisa dilibatkan dalam SDGs itu dari sektor apa saja, kita tidak memfokuskan pada sektor dalam negeri atau pemerintah saja, melainkan sektor swasta juga dilibatkan, filantropis dilibatkan, akademisi dilibatkan. Jadi semua sektor dilibatkan dalam SDGs ini ya. Kemudian bersifat inklusif ya. Kemudian nah ini tadi yang berperan itu ada pemerintah ya, ada media, filantropi, bisnis, serta pakar dan akademisi. Kemudian MDGs menargetkan pengurangan setengah. Kalau SDGs itu seluruhnya ya. Jadi menuntaskan semua indikator. Oke, itu untuk perbedaan SDGs sama MDGs ya teman-teman.
Next selanjutnya ini dalam sektor kesehatan SDGs ya. Sektor kesehatan dalam SDGs itu tadi saya bilang kan ada 4 ya. 4 goals gitu. Yang pertama tanpa kelaparan, kemudian yang kedua itulah kesehatan secara keseluruhan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kesehatan kesetaraan gender ya, berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita. Kemudian yang keenam itulah sanitasi dan air. Nah, yang di MDGs ya, dari angka kematian anak, kematian ibu, HIV, AIDS, penyakit menular gitu ya, dan mengurangi angka kelaparan, kemiskinan, itu masuk ke poin 3 semuanya gitu. Jadi secara garis besar yang poin 2 itu terkait dengan gizi masyarakat. Nanti pasti timbul soal itu seperti ini, yang berkaitan dengan berkaitan dengan pengurangan angka malnutrisi atau stunting masuk ke dalam poin SDGs nomor berapa. Nah, itu poin nomor 2 ya teman-teman, yaitu menghilangkan kelaparan atau nol kelaparan. Itu masuknya ke sana. Kemudian semua permasalahan kesehatan, baik itu angka kematian ibu, angka kematian bayi, pengurangan angka penyakit menular, itu masuk ke dalam poin yang ketiga, sistem kesehatan nasional. Yang selanjutnya, yang kelima terkait dengan kesetaraan gender, ini terkait dengan akses kesehatan reproduksi wanita ya, KB dan lain-lain. Dan yang keenam sanitasi dan air bersih ya. Oke, itu yang sektor dalam SDGs teman-teman. Kemudian, nah itu ya. Jadi sektor-sektor yang di MDGs itu masuk ke sektor nomor 3 semuanya ya. Kemudian goals nomor 2, ini yang nomor 2 yang tadi saya bilang itu ya, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini tuh ada yang dinamakan dengan unfinished business, yaitu artinya adalah permasalahan yang belum terselesaikan dari MDGs ya. Nah, itulah melanjutkan pembangunan gizi. Nah, itu dilanjutkan. Pada SDGs diarahkan pada solusi berkelanjutan ya, peningkatan akses pangan dan juga produksi pertanian. Kemudian melalui inovasi strategi termasuk implementasi Perpres 42 nomor tahun 2013 dan kesepakatan ICN 2 menuju target WHA 2025. Intinya ada 2. Yang pertama, pada tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi dan mencukupi gitu ya bagi semua orang. Kemudian pada tahun 2030 mengakhiri segala bentuk malnutrisi. Ini pokok poinnya adalah di malnutrisi. Jadi kalau ada soal terkait dengan gizi buruk, kemudian pengurangan angka stunting, maka dia masuk ke dalam goals nomor 2 ya teman-teman, yaitu nol kelaparan. Untuk goals nomor 3 gitu ya, yang menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia ya. Jadi poin pada kesehatan yang baik ini adalah semua terkait dengan permasalahan kesehatan. Yang belum terselesaikan di MDGs yaitu penurunan AKI, angka kematian bayi ya, angka kematian ibu, kemudian HIV, AIDS, TB, malaria, akses kesehatan reproduksi masuk ke sana. Kemudian untuk tambahannya itulah kematian terkait dengan penyakit tidak menular ya, penyalahgunaan narkotika dan alkohol, kecelakaan lalu lintas, universal health coverage. Jadi sistem jaminan kesehatan nasional ini masuk ke poin nomor 3, kontaminasi dan polusi udara gitu ya, penanganan krisis gawat daruratan masuk ke sana. Ya teman-teman, di poin 3 ini hampir semua permasalahan kesehatan masuk. Jadi nanti kalau ada soal ya terkait penyakit menular, angka kematian penyakit tidak menular ya, kemudian terkait dengan sistem kesehatan jaminan kesehatan nasional, itu masuk ke poin nomor 3. Intinya tadi kalau poin nomor 2 gizi, yang ketiga itu semua permasalahan kesehatan ya. Oke, itu kemudian selanjutnya ini poin 5 dan poin 6 ya. Kalau yang poin 5 itulah menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Apa aja yang masuk, yaitu sunat perempuan ya, kemudian akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi termasuk KB, kemudian pendidikan dan informasi kesehatan seksual. Jadi berkaitan dengan kesehatan reproduksi ya dan KB. Nah, ini mah masuk ke yang poin nomor 6 ya. Oke, itu poin nomor 5 ya. Oke, itu kemudian selanjutnya untuk yang poin nomor 6, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang ya. Ini terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, akses air dan sanitasi dasar yang layak. Itu mah udah jelas ya. Jadi kita sudah bisa membedakan mana poin yang masuk ke poin nomor 2,
poin nomor 3, poin nomor 5, poin nomor 6. Itu untuk SDGs. Jadi soalnya tuh kalau berdasarkan FR sih tadi kayak misalkan gizi gitu, malnutrisi, stunting, maka nanti poinnya ya poin nomor 2 gitu. Kemudian terkait dengan kesehatan reproduksi ya poin nomor 5 gitu. Kemudian terkait dengan penyakit tidak menular, penyakit infeksi, kemudian sistem jaminan kesehatan nasional itu poin nomor 3 gitu. Air bersih jelas poin nomor 6. Saya kira soalnya tidak akan jauh dari sana ya teman-teman. Nah, kemudian kaitannya sama RJPMN. RJPMN ini adalah program jangka menengah nasional gitu ya, rancangan program jangka menengah nasional ini tuh jadi turunan dari program nasional yang menjadi visi misi presiden, kemudian dicampur dengan SDGs gitu ya, maka turunlah yang namanya RJPMN gitu. RJPMN ini setelah diturunkan berdasarkan SDGs, target RJPMN yang berkaitan dengan kesehatan itu ada 5 teman-teman. Yang pertama peningkatan kesehatan ibu anak, KB dan kesehatan reproduksi, kemudian percepatan perbaikan gizi masyarakat, kemudian peningkatan pengendalian penyakit dan pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS ya, penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Jadi ada 5 nih harus diingat sama kita. Yang pertama terkait dengan KIA, KB, kesehatan ibu dan anak lah, dan reproduksi ya. Kemudian yang kedua perbaikan gizi, ini bagian dari nomor 2 yang secara SDGs ya. Kemudian peningkatan pengendalian penyakit, ini bagian dari nomor 3 dari SDGs. Kemudian gerakan masyarakat hidup sehat, ini bagian nomor 6 ya dari SDGs. Dan yang terakhir ini penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan, ini bagian nomor 3. Jadi RJPMN inilah turunan dari SDGs dan juga visi misi presiden ataupun rancangan seperti nawacita lahnya presiden lah, seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir teman-teman, ini tuh terkait dengan dari SDGs turun ke RJPMN, turun lagi ke Menkes. Nah, ini poin-poin rencana strategis dari Kemenkes ya, kebijakan strategis dari Kemenkes ada 14 ya, gitu. Jadi mulai dari meningkatnya ketersediaan paskes gitu ya, menurunnya kematian maternal neonatal, ini semuanya menginduk ke RJPMN dan juga SDGs gitu. Terwujudnya SDM manusia yang berkualitas. Nah, ini bagian dari nawacitanya presiden kita ya, Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya. Oke, itu dan ini tadi dimasuk ke dalam pembangunan SDM, teman-teman. Jadi kalau yang Presiden Jokowi dan Muhammad Yusuf Kalla itu poin nomor 5 ya terkait dengan SDM. Kalau yang Presiden Jokowi dengan Ma'ruf Amin itu di poin nomor 2. Ini kan nawacita itu Presiden Jokowi udah 2 periode nih. Yang pertama periodenya dengan Yusuf Kalla, kemudian yang kedua periodenya dengan Ma'ruf Amin. Nah, yang dengan Ma'ruf Amin ini di poin nomor 2 ya teman-teman, yaitu terkait pembangunan SDM gitu. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya. Sengaja saya tidak melampirkan soal-soal. Semoga dari poin-poin yang dibahas ini bisa ada sedikit gambaran terkait MDGs, SDGs dan juga RJPMN. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.